Wis, ada kamera nih. Halo guys, jumpa lagi dengan Profesor Afdal. Oke, pada kali ini saya mempunyai sebuah sulap. Jadi saya akan menggerakkan spidol ini, ya. Saya akan menggerakkan. Silakan kawan-kawan melihatnya. Oke, saya baca mantra dulu. Oke. Nah, sekarang saya akan menggerakkannya tanpa menyentuhnya, tanpa meniupnya. Oke. Yuk kita gerakkan. Ya, bergerak guys. Saya cek lagi. Ini nggak ada tali, nggak ada apa-apa. Dia bisa bergerak. Nah, yuk kita tes lagi. Afdal, kamu sedang apa di sini? Bu, lagi main sulap, Bu. Oh, mak keren nih. Coba kita nanti buktikan ya hasil Oke, sulapnya siap. Afdal ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih Ya, Afdal. misi, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini di kelas online kita? Tentu ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia mengikuti pembelajaran kelas online kita hari ini. Nah, tadi sebelum kita memulai mata kuliah kita hari ini, kita tadi telah melihat aksi sulap yang dilakukan oleh Profesor Afdal. Profesor Afdal bisa menggerakkan spidolnya tanpa disentuh, tanpa ada dorongan, tanpa ada ikatan yang ada di tangannya. Apa yang terjadi dengan sulap yang dilakukan oleh Profesor Afdal tersebut? Nah, tentu itu membutuhkan yang namanya pembuktian ilmiah yang bisa diterima oleh akal nalar manusia. Nah, mata kuliah kita hari ini yaitu tentang apa sih penelitian itu? Sebelum kita menyimak definisi dari penelitian oleh beberapa ahli, kelas online kita hari ini materinya terdiri dari apa itu pengetahuan dan pengetahuan ilmiah, revealed knowledge, intuitive knowledge, rational knowledge, empirical knowledge, authoritative knowledge. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu penelitian dan hal-hal yang mempengaruhi penelitian itu sendiri. Sekarang mari kita simak apa itu penelitian yang disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yang disampaikan oleh Macmillan and Schumacher. Penelitian itu merupakan proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi menurut Macmillan dan Schumacher, berarti penelitian itu merupakan proses penemuan yang dilakukan secara analisis data untuk menemukan tujuan tertentu. Kita melihat dari teori Parson. Apa itu penelitian? Nah, penelitian menurut Parson suatu pencarian terhadap segala sesuatu yang dilakukan secara sistematis dengan penekanan bahwa pencariannya dilakukan terhadap masalah yang bisa dipecahkan dengan penelitian. Artinya diuji terlebih dahulu. Selanjutnya, konsep penelitian yang disampaikan oleh Sugiono. Ki Sugiono tidak asing lagi bagi mahasiswa-mahasiswi ibu semuanya. Bagaimana yang disampaikan oleh Sugiono tentang penelitian.
Nah, penelitian menurut Sugiono adalah salah satu cara ilmiah guna memperoleh data dan tujuannya dan kegunaan tertentu. Mari menyimak tentang pengetahuan dan pengetahuan ilmiah. Tadi kita sudah mempelajari tentang konsep dan teori tentang apa itu penelitian. Jadi apa sih pengetahuan itu? Nah, pengetahuan ataupun knowledge adalah segala sesuatu yang kita ketahui yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah proses sains di mana pengetahuannya itu mengikuti aturan-aturan ilmiah. Nah, sejauh ini apakah semuanya sudah jelas? Sekarang kita pada posisi yang mana untuk membahas tentang penelitian ini? Apakah kita berada pada pengetahuan atau kita berada pada posisi pengetahuan ilmiah? Sekarang kita lihat sesi aktivitas kita. Pada sesi penelitian menempati peran yang sangat strategis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan yang sangat konkret dan terpercaya. Kita lihat tipe-tipe penelitian seperti yang Ibu sampaikan di awal. Ada 5 jenis tipe pengetahuan yang disampaikan oleh Naylor. Yang pertama adalah revealed knowledge. Revealed knowledge merupakan penempatan wahyu sebagai sumber ilmu. Wahyu menempatkan posisi sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran bagi manusia. Tuhan telah memberikan kebenaran pasti kepada hambanya yang terpilih seperti Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dengan wahyu itu telah diketahui kepastian dan kebenarannya oleh umat dengan jumlah yang banyak, sehingga itu dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Itulah yang dikatakan dengan revealed knowledge ataupun wahyu. Yang kedua adalah intuitive knowledge. Intuitive knowledge merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dalam dirinya pada saat menghayati sesuatu. Misalnya seperti seorang seniman, dia butuh waktu dan ruang untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Pengetahuan ini merupakan hasil sebagai penghayatan pribadi, sebagai hasil ekspresi dan individualitas seseorang, sehingga validitas pengetahuan sangat bersifat pribadi. Seperti penulis juga biasanya dia menyendiri untuk bisa menghasilkan sebuah ide apa yang akan dituangkannya dalam bentuk tulisan, sehingga bisa membuat si pembaca itu tertarik untuk ingin mengetahui apa sih bacaan yang telah dituliskan oleh penulis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rational knowledge. Rational knowledge merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan latihan rasio atau akal semata, tidak disertai dengan observasi pada peristiwa-peristiwa faktual, di mana prinsip pengetahuan rasional dapat ditunjukkan dengan pikiran abstrak. Misalnya, Fido adalah kucing dan Fido bukanlah kucing. Atau misalnya A lebih besar dari si B lebih besar dari si C. Berarti si A lebih besar dari si C. Nah, prinsip pengetahuan rasional dapat dipergunakan pada pengalaman indera. Pengetahuan rasional valid ketika mempedulikan perasaan kita, dan kebenaran tersebut valid secara universal. Kemudian, empirical knowledge. Empirical knowledge merupakan pengetahuan yang diperoleh dari observasi, yaitu pengamatan, atau sebuah percobaan. Bukti empiris merupakan informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan dalam suatu klaim empiris. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Afdal tadi, bisa kita coba untuk menelaah apa yang sebenarnya terjadi pada spidol yang bisa bergerak tanpa ada sebuah
ikatan ataupun tanpa ada sebuah dorongan yang dilakukan oleh Profesor Afdal. Selanjutnya, authoritative knowledge. Authoritative knowledge merupakan bentuk pengetahuan bahwa kita menerima dari otoritas seseorang. Misalnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kenapa kita percaya bahwa kita sendiri tidak mengecek kepastian ataupun kebenaran tentang Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia? Tetapi karena sudah ada otoritas ataupun wewenang dari seseorang, sehingga tingkat kebenarannya itu bisa dipercaya. Nah, itu yang dikatakan dengan authoritative knowledge. Pengembangan ilmu dan bagi pemecahan masalah ataupun solving problem, di mana penelitian menjadi alat. Nah, penelitian merupakan alat ya untuk mengungkapkan tabir ataupun masalah ataupun fenomena yang terjadi untuk menemukan jawaban yang benar. Apa kira-kira jawaban yang benar dari sulap ataupun sains yang dilakukan oleh Profesor Afdal? Mari sama-sama kita ajak Profesor Afdal untuk membuktikan sulap yang telah dilakukannya tadi. Profesor, Hai, Bu. halo, apa kabar? Baik-baik saja, Bu. Ternyata yang Profesor lakukan tadi itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi kita di program studi sekolah dasar. Buktikan, Prof, apa yang telah Profesor lakukan itu bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Siap. Berarti kita akan menjelaskan kenapa sih ini bisa bergerak sendirinya dengan sulap yang pastinya. Jadi tadi saya sudah membaca mantra ajaib loh. Mau tahu bagaimana? Yuk, maaf ya saya pindah sedikit. Oh ya, silakan, Prof. Iya, Kita kita sedikit. buktikan ya jawaban yang Nah. benarnya seperti apa. Syup. Agak berat lagi. Oke, lagi. Bergerak. Oke. Nah, kenapa bisa bergerak? Karena ada magnet di tangan saya dan di sini. Nah, kan jadi pertanyaan, ini kok plastik bisa ditarik oleh magnet? Ada triknya. Nah, triknya di sini saya juga kasih magnet. Jadi, ini magnetnya misalkan di kutub utara, di sini kutub utara. Pada saat saya sedekatkan utara dengan utara, maka dia akan bergerak. Tinggal bagaimana kita membuat triknya. Oke, Bu, itulah triknya. Iya, terima kasih Profesor. Siap. Luar biasa penjelasannya ya. Iya. Oke. Nah, tadi Profesor Afdal telah menjelaskan bagaimana trik sulap yang dilakukan oleh Profesor sehingga bisa bersifat dan dibuktikan secara ilmiah. Di dalam trik tersebut, Profesor menjelaskan bahwa ada tarik-menarik magnet yang diletakkan di dalam spidolnya dan juga diletakkan di telapak tangan Profesor. Begitu Profesor menggerakkan tangan Profesor pada spidol, maka kutub utara yang ada di tangannya dengan kutub utara yang ada di spidol maka akan saling bergerak. Begitu juga sebaliknya, kalau kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Begitu juga dalam kehidupan kita, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tidak mungkin antara laki-laki dengan laki-laki akan terjadi saling tarik-menarik. Akan tetapi pasti akan terjadi saling tolak-menolak. Maka apapun yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah semua telah Allah berikan pengetahuan itu untuk bisa dicerna oleh manusia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari penelitian kita, apa manfaat yang bisa kita ambil? Yang pertama, manfaat penelitian yaitu sangat berguna bagi yang namanya pemecahan masalah. Yang kedua, kita dapat mengambil pengetahuan atau pelajaran dari temuan yang telah
dilakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Profesor Afdal tadi. Kesimpulannya, bahwa hasil penelitian telah menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai salah satu metodologi. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan, karena sebagai mahasiswa tentu harus melakukan research ilmiah untuk menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi, yang tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga akan menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan metodologi baru di dalam penelitian. Sampai di sini dulu. Salam literasi. Semakin banyak membaca akan semakin membuka jendela wawasan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you for watching this video. See you in the next topic. Dah.